Assalamualaikum Shalom, apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Dari Sabang sampai Merauke, benua Asia, benua Eropa, benua Amerika maupun Antartika, yang ada di bumi dan di alam gaib maupun alam nyata. Kembali bersama di channel Borneo Exotic Pet. Ya ampun, ada apa dengan pembangunan rumah Sultan Mahakam? Apa dibongkar lagi? Nah, kita simak bareng-bareng tentang permasalahan rumah Sultan Mahakam. Jangan di skip-skip nonton sampai habis. Ya, jadi konten kali ini saya mau membahas rumah saya yang sedikit bermasalah. Jadi ada suatu saat kemarin lah ya, ada bos saya nyeletuk atau dia berkomentar, awas kalau bangun rumah jangan sampai pintunya jejer 3. Dah. Dan terdiam karena pada saat itu pembangunan sudah sampai mana ya, sudah sampai jauh ya, sudah naik bata, bahkan sudah sampai slop atas atau ring balak, malah mereka tukang kayu sudah mulai bangun atau buat kuda-kuda atap. Nah, itu dia mulai pusing karena kita mesti ngerombak. Seperti apa kesalahannya? Ya, jadi selama ini saya membangun dari awal sampai sekarang, saya nggak pernah semacam konsultasikan sama bos saya sendiri. Ya, gara-gara ada bos cowok saya ini nyeletuk yang tadi, awas jangan sampai pintu kamar itu jejer 3. Jadi beberapa hari kemudian saya coba kasih lihat dena ke bos cewek. Mak, siapa tadi Mak? Ini apa Mak? Ini Kamar. Ini kamar kamu di sini. Ini kamar nggak boleh, kamar orang tua nggak boleh di depan. Jadi kamu di sini. Ini pintu ditutup. Ini di sini aja pintunya. Jadi 2 aja kan pintunya. Ini kalau kamu mau pisahkan. Jadi dia ya ngelihat bagus endaknya atau feng shui lah yang dia pahami. Kayak semacam ini. Ini di sini ada ruangan-ruangan. Dia mempunyai pintu jejer 3. Nah, pintu jejer 3 ini nggak boleh, nggak bagus. Nah, lalu di bagian sini juga ada WC 2. Di sini dia kurang suka, dan dia ada bilang kalau kamar utama itu nggak boleh bagian depan. Kamar utama itu bagusnya di bagian belakang. Jadi kalau dia di bagian depan kamar utama kan ya berarti kamarnya orang tua kan. Nah, kamar orang tua nggak boleh di bagian depan. Kalau dia di bagian depan, jadi kayak orang tua itu ngunci atau nggak bisa buat anak-anaknya berkembang. Jadi kita coba kamar utama. Ini kan bagian depan, ini pintu, ini bagian kamar utama. Kita coba dibuat di belakang. Nah, dia kasih saran sih kamar jejer 2 ini, atau saya sebut kamar kembar, kamar anak-anak. Itu dia kasih saran ini dijebol, dijadikan kamar utama. Nah, terus dia ada kasih masukan lagi di bagian depan. Ini kan pintu, jadi di bagian depan ini ada WC. Dia bilang nggak ada lagi ceritanya rumah ada WC di bagian depan seperti ini. Nah, saya coba buat rombak semua supaya bagus lah feng shui-nya apa segala. Lalu juga ada konsultasikan juga sama teman juga. Kita punya dapur bagian belakang ini. Di sini dapur, di sini ruang makan lah ya, ruang makan. Di sini ada WC.
Nah, dia nggak ngelihat sebagai mungkin sebagai feng shui yang gimana, tapi secara kayak etis nggak kalau WC di bagian dapur sama bagian ruang makan. Ya, kalau bahasa kasarnya, masa sih ada orang boker, pup, lalu ada orang sedang makan di dekat toilet itu, WC itu, ya jadi ya sedikit gak enak lah. Makanya kita coba pindahkan dan kita cari di mana tempat yang terbaik. Nah, ini buat pusing, harus ngerombak semua, padahal semua sudah disekat, sudah ditembok, sudah sampai stok atas, bahkan sampai mereka sudah pasang kuda-kuda atap. Ya, di depan saya sudah ada denah yang kita rombak sedemikian rupa. Ya, saya harap sih ini sudah menjadi sempurna lah ya, perfect, karena banyak pertimbangan ya. Pintu tidak boleh jejer 3, dan kamar bisa mungkin ranjang itu tidak terkena pintu, tidak kena kaki maupun kepala. Terus kan di kamar biasa, dalam kamar itu pasti ada WC. Nah, pintu WC juga sebaik mungkin sih nggak kena ranjang. Nah, itu menjadi perubahan yang agak sulit. Kita mesti pertimbangkan pintunya sebelah mana, WC-nya sebelah mana, ranjang harus sebelah mana. Di sini saya akan coba terangin, mungkin kali ini agak panjang videonya. Di bagian sini, di bagian kiri saya punya ada tiga kamar gitu ya. Di sini ada 3 pintu jejer 3. Terus kita akali supaya enggak menjadi jejer 3 gini, menjadi seperti ini. Nah, pintunya, nah, di sini rencana kamar tamu, dan yang tengah kamar pembantu, dan paling ujung kamar ruang setrika. Nah, pintunya seperti ini jadinya. Jadi kita mundurkan pintu kamar pembantu di sini, ruang setrika di samping, menyamping begini. Jadinya dia tidak akan bertemu jejer 3. Ya, jadi saya punya denah yang lama. Di sini ada kamar kembar. Rencana ini di sini pintu masuk, sini pintu masuk, di sini WC, kelihatan ya. Jadi rencananya ranjang itu sebelah sini, ranjang begini. Ini ranjang. Dan yang sebelah sini ranjangnya di sini. Jadi bersebelahan. Nah, masalahnya ranjang juga tidak boleh menghadap ini kepala ranjang, dia menghadap pintu utama atau jalan raya. Nah, kenapa tidak boleh menghadap ke jalan raya? Alasannya agak serem. Karena biasanya kalau kita orang Chinese, orang Tionghoa, posisi jenazah atau peti mati dia menghadap ke pintu luar atau jalanan begitu, pintu luar. Itu agak serem sih alasannya. Jadi ya itu pertimbangannya agak sulit untuk menentukan di mana posisi kepala ranjang, di mana posisi pintu. Karena pintu juga nggak boleh bertemu dengan ranjang. Jadi banyak pertimbangan yang sulit. Ini kan pintu. Ini pintu, terus kalau di sini kepala ranjang di sini. Ini kepala ranjang, saya gambar. Nah, ini pintu langsung ketemu kepala ranjang. Itu juga tidak boleh. Kayak gini. Nah, ini pintu, ini kamar ya, kamar, ini pintu, terus kepala ranjang di sini. Itu juga tidak boleh. Dan kepala ranjang di sini, pintu utama di sini, menghadap ke pintu utama. Itu tidak boleh karena alasan yang tadi itu serem. Kayak peti mati, kayak jenazah. Kalau di Tionghoa begitu, tetap ke kepala ranjang tidak boleh secara muslim atau orang Islam. Teman-teman kita yang Islam, muslim, nanti diterangkan sama orang saya seperti apa. Saya nggak ngerti, orang saya kan muslim, dia ngerti lah ya, dia yang nerangkan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini ingin melanjutkan
cerita Kopi Wen yang dimana bahwa kita tidur mengikuti arah sholat jenazah itu apakah boleh tidak boleh. Jadi begini, jadi ada tata cara yang namanya itu sholat jenazah. Sholat jenazah itu ada orang yang mati kita sholatkan ya. Jadi ini adalah kepala jenazahnya atau mayatnya ya, dan ini adalah imam mengikuti makmum, dan ke sana di atasnya ini itu adalah arah menuju kiblat di dalam Islam. Untuk kepala jenazah itu dia menghadap ke utara. Nah, jadi contohnya misalkan arah kiblat sebelah sana, kita punya posisi kamar seperti ini. Contoh denahnya, kita bikin ranjang atau tempat tidur kita seperti ini, kepala di sini, kaki sebelah sini. Otomatis kita tidur mengikuti sholat jenazah atau mengikuti sholat mayit ya. Ini bukannya boleh atau tidak boleh, sebenarnya boleh-boleh saja. Cuma sebagian mitos juga mengatakan bahwa kalau kita tidur mengarah ke utara atau sholat jenazah itu biasanya mimpinya buruk ya, mitosnya seperti itulah. Boleh nggak bolehnya sih ya kita tergantung dari kaliannya lagi ya. Menurut saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, kita punya masalah lagi di bagian depan, karena di bagian depan ada 2 kamar mandi atau WC. Kita pengen taruh di belakang. Misalkan ini kamar yang di samping kiri ini, dia punya WC, kita taruh di bagian belakang. Kita misalkan taruh di sini ya. Ini ranjang kita ganti jadi WC. Jadi kecil dia, cuma berapa kali berapa. Nah, permasalahannya di situ. Lalu misalkan di sini, ini WC, di sini kita anggap taruh WC di sini. WC di depan kita taruh di belakang. Jadi pintu ketemu WC juga agak aneh. Saya nggak bicara masalah feng shui-nya, tapi agak aneh aja. Estetikanya sih kurang asik gitu ya, kurang enak dilihat. Ini sudah kita rombak. Ini kamar 2 yang tadi kamar kembar menjadi kamar utama. Lalu kamar kembar di depan, karena kita majuin 3 meter menjadi seperti ini. Nah, ini pertimbangannya agak sulit karena juga kayak gini. Kita punya pintu di awal, denah awal ini seperti ini. Pintu ketemu pintu juga tidak boleh. Rumit pertimbangannya dan membuat gimana supaya jadi bagus, agak mumet ya. Sampai 3-4 hari kita baru bisa menyelesaikan denah yang cukup sempurna lah. 3-4 hari, karena kita mesti cepat di lapangan, di proyeknya. Bangunan sudah jadi, sudah sampai itu yang saya bilang, sampai ring block, sudah bahkan sampai pemasangan atap, kuda-kuda atap. Nah, kita mesti cepat rampungkan denahnya. Jadi kita butuh kemarin sekitar 3-4 hari rampung, jadi biar bisa cepat dikerjakan lah ya. Ini WC belakang, karena yang tadi saya bilang kurang etis lah ya, kurang bagus. Jadi kita hilangkan menjadi pantry atau area dapur bersih seperti ini. Jadi ini kisahnya meja bar, di sini ada meja-meja kayak semacam wastafel zinc aluminium gitu. Nanti mungkin ada ditaruh kayak microwave, terus sampingnya ya kulkas, kurang lebih gitu. Jadi area pantry kita menjadi besar. Nah, permasalahannya kan di luar nggak ada WC. Jadi bagian luar biasanya sih harus ada WC luar gitu ya. Dan menjadi seperti ini. Nah, kamarnya di sini itu kita bagi 2 WC-nya. Awalnya WC seperti ini. WC seperti ini.
ini buat kacau, buat bingung kemarin. WC kita panjangin seperti ini, ada kamar, ada pintu WC, terus ada pintu di luar. Karena saya pikiran bisa dibagi, maksudnya kamar bisa pakai WC inilah secara langsung dan orang luar memakai memakai WC-nya ini secara langsung juga. Jadi ya dari kamar bisa pakai ini dengan cara dikunci di pintu luarnya. Lalu ya kita pemikiran di sini, kalau WC-nya salah satunya, misalkan salah satunya orang luar pakai WC dan lupa dikunci, terus orang kamar masuk ke WC, jadinya kan kacau. Jadi kita pikir ya kita bagi dua. Jadi seperti ini. Jadi ini kamar, dia punya WC di bagian sini, bagian luar orang luar bisa pakai WC di sini. Nah, kemarin permasalahannya di sini pintu, di sini ada pintu. Jadilah seperti ini. Pintu WC-nya, pintu kamar yang di sini. Jadi area sini pintu nggak jadi. Jadi ya harapannya memang udah ketemu sih nantinya memang. Nah, di sini juga awal ada pintu kita coba taruh sini, tapi saya rasa agak sayang. Kita coba nanti pintu agak di sini, di bagian sini, karena di sini kalau kita taruh ini kan ukurannya sekitar 2,5 meter. Kalau kita taruh di sini lemari baju, jadi sangat penggunaan tata ruangnya sangat efisien lah. Kita bicara masalah kayak feng shui sih ya. Ini masalah feng shui yang general aja, bukan yang secara kritis gitu. Kalau masalah kritis wah parah ya, ukuran mesti begini, cat tembok ada lagi apa segala. Saya cuma ngikutin secara general aja. Jadi kayak pintu utama dia harus ngadap ke jalanan seperti ini. Ada yang kayak di perumahan, pintu utama dia buat di samping ini, samping sini, pintu utamanya di samping, jadi dia masuk begini, tidak menghadap ke jalanan. Nah, yang bagus pintu utama harus menghadap ke jalanan. Kebanyakan kayak perumahan-perumahan apa segala, dia bikin estetika, mungkin estetikanya lebih menarik apa segala, pintu utamanya menyamping lah apa gimana. Nah, yang bagus pintu utama tetap menghadap ke jalan raya. Saya punya desain tata letak atau denah. Jadi di sini ruang tamu berubah karena kita besarin 3 meter ke depan menjadi seperti ini. Ruang tamunya lebih besar, 5 meter kali 3 meter. Kenapa begini? Karena kita punya tembok di sini yang di awal perencanaan tidak merubah struktur. Jadi ada slope, ada tiang kolom apa segala tidak merubah. Jadi tetap kuat lah ya. Makanya ruang tamunya menjadi besar ya, karena memikirkan untuk tetap konstruksinya tetap bagus ya, tetap kokoh apa segala. Makanya kita nggak robohkan, nggak dirusak. Nah, nanti ada video selingan, video langsung dari lokasi bangunan. Sebenarnya saya pribadi sih nggak mau terlalu publish tentang denah saya punya rumah ini, karena ya oke lah, sudah saya pikir untuk berbagi untuk orang-orang semua, teman-teman apa segala, biar lebih mengerti tentang apa ya, mungkin ya feng shui atau tata letak apa segala, untuk lebih bagus lah ya. Saya rasa itu aja. Sampai di sini dulu teman-teman sebangsa dan setanah air.
Dari Sabang sampai Merauke, benua Asia, benua Eropa, benua Amerika maupun Antartika, yang ada di bumi dan di alam gaib maupun alam nyata, tentang permasalahan pembangunan rumah Sultan Mahakam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada yang penasaran konten video tentang apa atau ada yang mau request? Jika teman-teman ada kritik dan saran atau ingin bertanya silahkan berkomentar. Jika ada teman kerabat keluarga kolega kerja yang sedang membangun rumah boleh dibagikan ke mereka. Semoga kita sama-sama belajar bersama. Jangan lupa like, komen dan share videonya.